bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan pentingnya bibliologi. Kita masuk dalam pengertian bibliologi. Bibliologi ini berasal dari dua kata, yaitu biblio yang artinya kitab atau buku dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita mengetahui bahwa orang-orang dalam zaman Perjanjian Baru sering menyebut kitab suci dengan sebagai Biblia atau grape. Nah, kalau kita mengetahui bersama, biologi ini sendiri berarti tentang pengajaran atau pengetahuan tentang Alkitab. Nah, kita masuk dalam yang kedua, di mana pentingnya bibliologi. Nah, di sini terdapat pertanyaan, mengapa kita perlu mengetahui dan memahami tentang Alkitab dengan baik? Nah, karena dalam Alkitab sendiri terdapat beberapa pandangan-pandangan yang muncul tentang Alkitab, sehingga kita perlu sekali memahami dan mengetahui tentang Alkitab dengan baik dan tepat. Nah, di sini ada beberapa pandangan, saya ambil 3. Dan pertama yaitu ada yang berpendapat bahwa Alkitab adalah berisi firman Allah. Kedua, Alkitab adalah sebagian dari firman Allah. Dan yang ketiga, Alkitab tidak relevan lagi dalam zaman sekarang. Nah, kalau kita mengetahui bersama secara garis besar, Alkitab sendiri adalah firman Allah. Terus kenapa Alkitab sendiri terdapat pandangan-pandangan tersebut? Nah, kalau kita mengetahui bersama, ada bukti dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Alkitab sendiri adalah firman Allah. Yang kita lihat dalam slide berikutnya ini, terdapat bukti Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama dalam 2 Timotius 3 ayat 6 di sini berkata, Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, diilhamkan langsung oleh Allah. Dan kemudian dalam 2 Petrus 1 ayat 21 di sini tertulis, Roh Kudus yang membimbing penulis untuk menulis Alkitab. Jadi bukan rekayasa. Jadi Alkitab ini bukan rekayasa manusia. Kalau kita melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 20, situ kita mengetahui bersama, jadi Alkitab ini bukan rekayasa manusia, tapi adalah tuntunan dari Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat juga dalam 1 Korintus 2 ayat 13 di sini, Roh Kudus mengajarkan penulis untuk memilih kata. Jadi tidak sembarangan Alkitab ini ditulis. Dari Alkitab yang diilhamkan Allah, kemudian dibimbing oleh Roh Kudus untuk menuliskan Alkitab ini, dan Roh Kudus juga membantu penulis untuk memilih kata. Jadi tidak sembarangan. Memang benar bukti Alkitab adalah firman Allah sendiri. Nah, kita lihat dalam proses eksistensi Alkitab. Nah, kita lihat di sini ada kebenaran pada Allah. Pertama bahwa kebenaran itu ada pada Allah, kemudian diwahyukan oleh Allah kepada kebenaran dalam pikiran penulis. Nah, dari pemikiran penulis inilah diilhamkan lagi, dan diilhamkan ini kemudian ditulis dalam bentuk original manuskrip. Dari original manuskrip ini kita melihat bersama terdapat penyalinan dari naskah asli ke naskah salinan, yaitu kodeks atau manuskrip salinan. Nah, dari kodeks ini terdapat kanonisasi. Kanonisasi inilah yang bertujuan untuk mengumpulkan kitab-kitab yang sudah ditulis oleh beberapa penulis sehingga dibentuk menjadi dalam satu bentuk Alkitab. Dan kemudian Alkitab ini diiluminasi dalam kebenaran sampai kepada manusia. Jadi kebenaran daripada Allah, kemudian kepada penulis, kemudian dalam original manuskrip salinan, dan dalam Alkitab sampai kepada manusia, itu terdapat proses eksistensi Alkitab yang sangat jelas untuk kita mengerti. Setelah kita melalui proses eksistensi Alkitab, nah sekarang kita melihat tentang pewahyuan. Pewahyuan di sini terdapat arti etimologis yang dalam bahasa Yunani disebut dengan apokalipsis, dan yang berarti penyataan, dan apokalipto yang artinya sesuatu yang disingkapkan dari apa yang dahulu samar-samar atau tertutup atau tidak terlihat jelas. Kalau kita melihat dalam Lukas 10 ayat 21, Efesus 3 ayat 5. Nah, sedangkan kita melihat dalam bahasa Ibrani ada pandanan dari arti dari pengertian yang sudah kita lihat di atas tentang apokalipsis dan apokalipto, yang arti yaitu gala yang artinya telanjang. Dalam Keluaran 20 ayat 26, Yesaya 53 ayat 1, dan 2 Samuel 7 ayat 27. Nah, kemudian dalam slide berikutnya di sini, suatu tindakan pewahyuan adalah suatu tindakan Allah yang merupakan inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia yang adalah ciptaan itu dapat mengenal Allah sebagai penciptanya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dan Ulangan 29 ayat 29. Kalau kita mengetahui bersama, pewahyuan ini adalah tindakan Allah, di mana Allah ingin kita sebagai manusia
kita sebagai ciptaannya mengetahui tentang dirinya, maka sehingga ia memberikan pewahyuan. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa pertanyaan. Apakah manusia dengan segala kemampuannya, hikmatnya, kepintarannya bisa memahami dan mengetahui kebenaran Allah? Wah, kalau kita melihat bersama, tanpa Allah menyatakan dirinya, manusia tidak akan mungkin mengetahui kebenaran Allah tanpa penyataan secara langsung oleh Allah sendiri. Nah, kemudian tanpa pewahyuan, maka manusia tidak mungkin akan tahu tentang diri Allah dan segala sesuatu yang Allah lakukan bagi ciptaannya dengan benar. Dengan jelas sekali Alkitab menuliskan, tanpa pewahyuan manusia tidak dapat melihat segala sesuatu yang diciptakannya dengan benar. Nah, dalam 1 Timotius 6 ayat 16, kemudian Ayub 11 ayat 7, di sini tertulis jelas bahwa ada pewahyuan yang Tuhan lakukan. Nah, kemudian kita lihat di sini proses eksistensi Alkitab sampai kepada pewahyuan. Nah, di sini ada hubungan wahyu dan kebenaran. Kita melihat bersama ada kebenaran Allah. Kemudian kebenaran Allah ini dibagi menjadi dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Kalau kita mengetahui wahyu umum ini, kita melihat dari alam semesta, sejarah, dan hati nurani. Kemudian dari wahyu umum ini turun kepada manusia. Dari manusia inilah disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, dari ilmu pengetahuan ini kita mengetahui bahwa wahyu ini adalah patokan untuk natural, wahyu umum. Sedangkan untuk wahyu khusus kita melihat ini adalah wahyu yang dikhususkan, yaitu dalam Alkitab dan Kristus. Nah, kemudian dari Alkitab dan Kristus ini kepada manusia, kemudian dalam teologi. Nah, dari teologi inilah terdapat patokan untuk supranatural. Jadi, proses eksistensi Alkitab ini kepada pewahyuan terdapat dua bagian, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Yang wahyu umum ini terdapat patokan untuk natural, atau kita melihat saja dunia umum. Dan sedangkan untuk wahyu khusus adalah patokan untuk supranatural atau tentang Allah sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu khusus? Di sini ada beberapa percakapan atau ada beberapa cara Allah menyampaikan wahyu khusus sendiri. Yang pertama di sini percakapan langsung dalam Keluaran 19 ayat 9. Yang kedua perantaraan malaikat dalam Kejadian 18 ayat 19, Daniel 9 ayat 21 sampai 27, Lukas 1 ayat 11 sampai 20, kemudian 26 sampai 27, Lukas 2 ayat 8 sampai 14, kemudian Kisah Para Rasul 8 ayat 26 dan Kisah Para Rasul 12 ayat 7 sampai 10. Nah, kemudian dalam berikutnya melalui penglihatan dalam Yesaya 6 ayat 1. Kemudian pewahyuan ini, wahyu khusus ini lewat mimpi dalam Kejadian 28 ayat 12, kemudian Matius 1 ayat 20. Nah, yang paling unik di sini pewahyuan secara khusus atau wahyu khusus ini lewat binatang, yaitu kita mengetahui kisah Bileam, keledai Bileam dalam Bilangan 22 ayat 28. Nah, kemudian bisikan suara hati manusia kita melihat di sini 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12, kemudian Mazmur 32 ayat 8. Dan kemudian di sini terdapat cara Allah menyampaikan wahyu khusus, yaitu lewat teopani atau kristopani dalam Kejadian 32 sampai 24 sampai 30, kemudian Kejadian 48 ayat 16, dan kemudian Keluaran 3 ayat 2, Keluaran 14 ayat 19, dan lain-lain lagi yang masih banyak lagi. Dan kemudian lewat undian kita melihat bersama kalau kisah undian ini wahyu khusus terdapat dalam kisah Yunus. Kemudian dari kisah Yunus dalam Yunus 1 ayat 7, kemudian di sini ada Kisah Para Rasul 1 ayat 26 di mana pemilihan Matias sebagai rasul pengganti dari Yudas Iskariot. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang proses eksistensi Alkitab dari pengertian dan pentingnya bibliologi kemudian sampai kepada pewahyuan. Nah, terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.